Guys, malam-malam kayak gini paling enak kalau kita lagi santuy, kita tuh ada yang nemenin gitu ya. Sekalipun bukan orang yang nemenin, paling enggak ada es susu yang nemenin. Segarnya, ditambah lagi ada cemilannya yang nemenin. Nah, pasti kalian semua kenal dengan cemilan ini. Nah, jadi ini adalah klepon yang kemarin dia sempat mendapatkan pencemaran nama baik ya. Dan di konten kali ini saya ingin memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk kue klepon ini guys. Jadi perlu diperhatikan, ini adalah yang putih adalah kelapa ya. Jadi kalian harus tahu, harus bisa membedakan antara kelapa parut dengan salju. Ada yang mengatakan bahwasanya putihnya ini adalah salju, hijaunya ini adalah pohon cemara. Oh my god, di dunia ini nggak ada itu ya, cuman kelapa parut doang yang warnanya putih. Secara tembok gue juga warnanya putih anjir. Kali ini gue pengen banget ngebahas yang namanya klepon, dan gue ingin memberikan keadilan untuk yang namanya si klepon ini guys, yang namanya sudah tercemar. Langsung aja guys kita bahas, ayo, come on. Oke. Jadi gini ya teman-teman, awal mulanya itu ya, ini kabar gonjang ganjingnya nih emang adanya di Twitter ya. Jadi ada akun yang orang jelas, yang gak jelas itu akunnya akun siapa, dan memang di situ dia mengatasnamakan bahwasanya dia itu online shop gitu loh ya, toko online shop, toko kue gitu, yang mengupload, kemudian uploadannya ya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kalian baca tuh ya, kata-katanya tuh kayak begitu bingit gitu loh ya. Jadi kata-katanya tuh, mari tinggalkan jajanan yang tidak islami. Jajanan yang tidak islami, maksud lo yang gak islami. Kita hijrah ke jajanan yang islami. Pertama nih ya, poin yang harus digarisbawahi, dia itu membawa-bawa nama agama. Lagi-lagi gua anjrit ini banget ya, apa ya, ilfil banget gitu kalau udah ngedenger ada entah postingan atau apapun itu yang udah nyenggol agama, dan itu agama apapun, entah itu agama Islam, entah itu agama, ya pokoknya agama apapun lah yang disenggol. Gue paling nggak seneng banget kalau ada oknum yang nyenggol tentang agama, karena menurut gue kalau udah berhubungan dengan agama itu urusannya udah sensitif banget, itu urusannya udah bukan lagi per orang, tetapi itu urusannya udah per kelompok ya guys ya, dan itu memang urusannya dengan orang banyak ya, pemeluk agama tersebut gitu loh guys. Dan gue paling benci banget nih kalau udah ada pembenturan gitu, pembenturan antara satu agama dengan agama yang lain. Nah kasusnya yang terjadi di si klepon ini guys, sebenarnya kleponnya sih sepele ya, sepele. Dia dimakan aja diem aja, nggak punya daya upaya gitu loh ya. Apa sih salah lu klepon? Oh my god. Sebenarnya untuk kleponnya sendiri, kalau untuk gue sendiri sih ya, untuk kleponnya sendiri sih sepele, nggak ada masalah apapun dengan klepon ya. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika di postingannya itu menyebutkan satu agama dan kemudian dibenturkan dengan agama yang lain dengan mengatakan bahwasanya kelapa parutnya ini adalah salju, kemudian warna hijaunya ini adalah pohon cemara, pohon Natal gitu. Jadi seolah-olah ini membenturkan antara agama Islam dengan agama Kristen gitu. Padahal ini cuma sebuah makanan, jir. Ya ampun. Nggak ada hubungannya perasaan menurut gue ya, dari pembuka-pembuka agama dari zaman terdahulu, mungkin dari zaman awal kemunculan daripada si klepon ini, tidak ada satupun pembuka agama muslim yang melarang keberadaannya, bahkan yang menyenggol-nyenggol tentang klepon nggak ada kayaknya. Jadi cuman orang-orang yang apa ya, super duper aneh bin ajaib yang kemudian mengeluarkan postingan bahwasanya klepon adalah jajanan yang tidak islami.
Oh my god, hey guys, yang jualan klepon itu justru orang-orang muslim juga banyak loh yang jualan-jualan klepon gitu loh ya. Terus setelah ditelusuri tentang postingan tersebut, kemudian mengatasnamakan dia sebuah toko makanan, ternyata setelah dilacak, tokonya tuh nggak ada. Jadi ibaratnya fake gitu. Jadi nggak jelas sebenarnya itu tuh postingan siapa yang posting. Jadi bisa dikatakan ini tuh ya kayak semacam oknum yang ingin membuat gaduh antara pemeluk agama Islam dengan agama Islam, yang kemudian menimbulkan kericuhan kan di antara tukang pedagang klepon yang memang notabene banyak dari muslim gitu kan ya. Ya emang sih mungkin ada juga yang dari agama lain yang berjualan klepon, tapi setahu gue sih orang muslim banyak yang berjualan klepon gitu loh ya. Terus kemudian membenturkan antara Islam dengan Kristen, yang seolah-olah Islam tuh anti banget gitu sama Kristen, sampai-sampai sebuah klepon aja nih dihubung-hubungkan dengan Natal, dengan salju. Hello, jauh banget, nggak ada hubungannya antara klepon dengan pohon cemara dengan salju. Hello guys, malah teman-teman gua yang agamanya Kristen gitu, dia malah ketawa, woi emang ada hubungannya ya antara klepon sama pohon Natal gitu. Ya gue lucu sendiri aja gitu. Oh my god, itu tuh cuman ini doang, cuman upaya dari oknum-oknum yang gak jelas maunya apa gitu loh ya, yang ingin membenturkan antara satu agama dengan agama yang lain. Paling gak seneng banget sama siapapun, entah itu oknum, entah itu perorangan gitu ya, yang ngebentrok-bentrokin antara satu agama dengan agama yang lain, apalagi dengan hal-hal yang gak masuk akal. Contoh klepon. Kemudian pernah juga ya ada salah satu ustadz, dan itu memang gue juga gak setuju ya, yang mengatakan bahwa yang lagu ini loh guys, naik ke puncak gunung tinggi sekali, itu dibentrok-bentrokan dengan agama gitu. Nah itu gue nggak setuju juga, sekalipun itu yang mengatakan dari pihak ustadz gitu ya. Tapi kalau yang menurut gue itu nggak logika, nggak ada hubungannya gitu ya antara lagu dengan agama, antara balonku ada 5 dengan agama, itu nggak ada. Makanya gue juga kontra gitu. Jadi berasal dari siapapun, kalau memang itu narasinya bukan untuk mempersatu tetapi untuk memecah gitu ya, gue akan kontra gitu loh guys. Kalau gue sih ya sebagai perorangan gitu ya, gue sih cuma berharap, cuma memohon pada orang-orang yang suka membuat statement atau membuat narasi yang berbau perpecahan gitu, yang bisa memprovokasi gitu ya, yang bisa menimbulkan kericuhan, please dong jangan ngeluarin narasi-narasi atau mengeluarkan statement-statement yang bisa menimbulkan kegaduhan gitu ya, apalagi membentrok-bentrokan sesuatu yang memang nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh ya, dan mengatasnamakan satu agama kemudian dibentrokan dengan agama yang lain gitu loh ya. Dan memang untuk kasus klepon ini untuk kasus si klepon ini, dia nggak berdaya sama sekali, tidak bisa membela dirinya sendiri. Dikatakan jajanan tidak islami, dia hanya berdiam diri di tempatnya. Itu kan nggak jelas juga siapa yang membuat gitu ya. Dan ternyata ketika ditelusuri tokonya, ternyata nggak ada guys toko itu gitu ya, yang mengajak bahwa belilah jajanan yang islami. Nah ternyata nggak ada loh guys. Jadi itu kan berarti kan ibaratnya nggak jelas kan, fake gitu, maunya apa, tujuannya apa juga nggak tahu. Dia udah bikin kayak gitu, udah aja lost, ngilang gitu kan. Walaupun awalnya justru waktu gue pertama kali ngeliat ini gitu ya, tentang postingan jajanan gak islami, gue ngeliatnya biasa aja gitu loh, biasa apa sih ini, paling orang nggak ada kerjaan banget bikin kayak gini. Tapi ternyata itu berpengaruh guys, banyak yang terpengaruh gitu, sampai pedagang klepon itu banyak yang diwawancara, gimana omsetnya setelah muncul kayak gini ya. Jadi padahal sebenarnya sih nggak penting, dari kleponnya sendiri itu nggak penting, justru yang membuat
gaduh itu kata-kata tidak islami, kemudian menyangkut pautkan antara kelapa parut dengan salju, kemudian menyangkut pautkan antara warna hijaunya dengan pohon natalnya. Nah itu sebenarnya yang menjadi pokok permasalahannya itunya gitu, bukan si kleponnya itu sendiri gitu. Beda ya antara islami dengan halal atau tidak halal gitu. Tidak islami, maksudnya tidak islami apa sih? Apa karena klepon tidak pakai kerudung gitu? Kan anjir banget kan gitu bilang tidak islami. Oh my god, nggak ada kategori jajanan yang islami seperti apa. Apakah jajanan yang tertutup auratnya jajanannya? Enggak anjir, nggak ada. Yang penting mah halal aja, bisa dimakan, terus ingredientsnya jelas gitu ya. Nggak ada kategori islami kemudian jajanannya yang harus syar'i gitu. Enggak lah kalau klepon ibarat nih ya, ibarat kata kalau seandainya memang ini berasal dari orang muslim yang memposting gitu ya, kalau ibaratkan klepon saja yang sudah dibalur dengan kelapa, ditutupi auratnya dengan kelapa, lalu kemudian nanti apa kabarnya dengan bakso yang enggak diselimuti apapun gitu ya, yang dia tuh plontos aja. Jadi kalau dari gue sendiri sih ya, tanggapan gue sendiri sih tentang klepon ini, tentang isu klepon ini, menurut gue ini adalah oknum yang ingin ya entah dia cuma iseng doang, entah memang ada tujuan untuk apa gitu ya, tapi yang jelas ini adalah akun yang gak jelas maunya apa, dan memang ini bisa memecah sih, ini bisa bukan memecah sih, tapi bisa membuat kegaduhan, bisa membuat kericuhan, dan memang terbukti ini sempat ada ricuh gitu ya antara si tukang klepon berkomentar bahwa apanya yang gak islami, apanya, dan itu terpengaruh ternyata hanya dengan satu postingan yang mengatakan bahwa klepon adalah jajanan tidak islami gitu. Nah jadi kalau menurut gue please dong gitu ya, pada siapapun anda yang memang ingin mengeluarkan statement, ingin mengeluarkan pendapat, ingin mengeluarkan narasi, janganlah mengeluarkan narasi yang memang bisa menimbulkan kericuhan, yang memang bisa menimbulkan perpecahan gitu. Jadi buatlah narasi yang memang menyatukan gitu antara orang per orang, antara satu agama dengan agama gitu, pokoknya antara kita semua lah, satu bangsa gitu ya, yang sampai pada akhirnya kita menjadi nomor 3 gitu, persatuan Indonesia gitu. Jangan membuat narasi-narasi yang bisa membuyarkan gitu loh guys. Nah itu aja sih dari gue gitu. Gimana kalau menurut kalian gitu? Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, kemudian tinggal jejak dengan cara like dan komen di bawah. Terima kasih, wassalamualaikum.